Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, John Erskine pernah berkata bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang tahu kapan ia berjalan, kapan ia pergi, dan kapan ia berhenti. Mengacu daripada perkataan John Erskine ini, saya mengawali kisah tentang Akio Morita bersama dengan rekannya pada tahun 1946 mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Tokyo Telecommunication Engineering di sebuah bangunan yang terkena bom di Tokyo. Pada tahun 1955 mereka memproduksi radio transistor portable yang pertama kali di dunia pada saat itu. Perusahaan di Amerika yang ternama Bulova pernah menawarkan untuk membeli produk-produk mereka dengan harga yang sangat menggiurkan. Tetapi perjanjian yang ada di dalam kontrak itulah yang kemudian membuat Morita merasa terganggu. Di dalam kontrak itu, Bulova berhak untuk menaruh merek mereka di dalam seluruh produk-produk perusahaan dari Morita. Saudara, walaupun perjanjian tersebut dapat memberikan suntikan dana yang sangat besar bagi perusahaan yang sedang berjuang untuk terus hidup, Morita memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut dan berkata kepada mereka bahwa saya sedang mengambil langkah pertama saya untuk 50 tahun ke depan bagi perusahaan ini. Morita ingin nilai-nilai dan juga pengaruh daripada perusahaan ini memberi dampak bagi dunia saat itu. Akhirnya perusahaan Morita menjadi sebuah kisah sukses dalam dunia bisnis. Selain radio yang mereka produksi, mereka juga memproduksi video kaset recorder untuk pertama kalinya. Mereka juga memproduksi compact disc player. Mereka juga kemudian memproduksi TV, memproduksi AC, kulkas, dan barang-barang elektronik lainnya. Secara tidak sengaja pada saat Morita menolak perjanjian tersebut, ia mengganti nama perusahaannya menjadi Sony Corporation seperti yang sudah kita kenal saat ini. Disinilah pentingnya sebuah tujuan. Tujuanlah yang membuat kita fokus pada arah hidup kita, pada pekerjaan kita, karir kita, bahkan keluarga kita. Amsal 16 ayat 4 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Saudara, goncangan keuangan dalam perusahaan itulah yang kemudian mempertegas tujuan pendirian perusahaan ini. Morita disadarkan bahwa ia mendirikan perusahaan ini bukan supaya perusahaan ini sukses, kaya raya, dan aman dari goncangan dana atau masalah keuangan. Saudara, ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka hidup kita tidak tergoyahkan oleh hal-hal kecil atau terbelokkan arah kita karena masalah yang bertubi-tubi menghampiri hidup kita. Tragedi yang terbesar dalam hidup bukan karena masalah kesulitan datang melanda hidup kita, tetapi ketika hidup yang kita jalankan tanpa tujuan. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 13 berkata demikian, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu, tetapi mata saya tertuju untuk mencapai sasaran itu saja. Saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di depan saya. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan hidup kita jauh lebih besar daripada sekedar kepuasan hidup kita, kenyamanan hidup kita, kebahagiaan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diciptakan untuk tujuan kekal, yaitu hidup bersama-sama Dia selamanya, bukan di dunia ini, tapi di surga sana. Keberadaan kita di bumi bukanlah untuk dikenang, apalagi mau meninggalkan warisan di dunia ini dan hidup selamanya di bumi ini. Kita di sini untuk mempersiapkan diri
menghadapi kekekalan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudahkah kita memiliki tujuan hidup yang benar dan tujuan hidup yang kekal untuk hidup kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.